Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung. Saat ini sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, kita akan berdoa. Maka mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami di saat ini menikmati setiap penyertaan daripadamu. Maka Tuhan Allah, saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap isi dan maksud dari firman-Mu. Maka kuatkanlah iman kami ya Tuhan, supaya kami dapat dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Maka berfirmanlah Tuhan di saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di saat ini yang terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudaraku, dalam ilmu psikologi, sabar dan juga marah merupakan bentuk ekspresi yang sama-sama menunjukkan emosi seseorang. Di dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kita sangat sabar ketika kita menghadapi yang namanya permasalahan? Nah, bagaimana di dalam firman Tuhan kita di saat ini menyebutkan tentang beberapa kualitas hikmat yang sepatutnya dimiliki dan dilakukan oleh semua orang yang percaya. Nah, seperti contoh, orang yang sabar, yang penuh pertimbangan dan tidak mudah untuk emosi. Berbicara tentang sabar, orang yang sabar biasanya mereka terlihat lebih tenang dan tidak mudah terpancing yang namanya emosi. Sedangkan marah, siapakah yang tidak pernah marah? Ada banyak hal yang dapat memancing emosi kita untuk marah, seperti perbuatan orang yang sembrono sehingga merugikan diri kita, kita yang dilakukan tidak adil, dan juga perkataan orang yang tidak benar terhadap kita, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak, maka kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang tidak bagus, serta melukai hati orang lain. Sehingga lewat firman Tuhan ini, bagaimana Allah ingin kita belajar untuk merendahkan hati dan berpikir dengan lebih bijak lagi di dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan ketika kita ada di situasi tertekan dan juga marah. Dan orang yang mempunyai kasih pasti akan memiliki penguasaan diri atas emosi. Orang yang dapat menguasai dirinya akan berbahagia, karena dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semakin kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, maka semakin besar juga pengertian dan kebijaksanaan yang kita miliki. Maka saudaraku, pilihan ada pada kita. Mau menjadi orang yang bodoh, yang mudah marah, atau mau menjadi orang yang bijaksana dan juga sabar, sehingga kita menjalani hidup
dengan penuh damai sejahtera dan berkat Tuhan. Maka Tuhan menolong kita semua lewat firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kudus ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mendengarkannya, maka firman itu akan tertanam di dalam lubuk hati kami. Dan kami memohon Tuhan, tolonglah kami agar supaya kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan juga kami mampu untuk mempraktekkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang yang beriman dan percaya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Allah. Seluruh kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, kami akan menyerahkan kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang bekerja sepenuhnya di atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.